Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik, Dr. Rosihan Asmara SEMP. Yang kami hormati para wakil dekan bidang akademik atau yang mewakili, beserta segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Brawijaya. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini Ibu Mutiara Arumsari selaku Program Manajer Bangkit Academy, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa di Universitas Brawijaya yang hadir pada Roadshow Bangkit 2023 Kampus Mitra Universitas Brawijaya. Puji syukur sepatutnya ialah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini dapat terlaksana Roadshow Bangkit Academy Mitra Kampus Universitas Brawijaya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan mahasiswa yang kami banggakan, mengawali acara kita pada pagi hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Brawijaya yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik kepada Dr. Rosihan Asmara SEMP dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami banggakan Bu Ara, Project Manager Bangkit. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas, ada Bu Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, ada Pak Wakil Dekan Fakultas Filkom, yang saya hormati Ketua MBKM Universitas Brawijaya, Pak Hendrik, yang saya hormati Ketua MBKM MSIB, Bu Intan, Pak Heri dan jajarannya. Oh, ada Pak Ari di situ. Monggo Pak Ari di depan.
Bapak Ibu yang hadir di acara hari ini, serta adik-adikku semua yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya pada pertemuan hari ini sampai nanti siang. Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku yang kami banggakan, Universitas Brawijaya melalui tim MBKM senantiasa mendorong sivitas akademika untuk melakukan kegiatan dan aktivitas pembelajaran di luar kampus melalui berbagai program flagship Dikti dan program flagship Universitas Brawijaya. Salah satunya adalah hari ini yang akan adik-adikku terima penjelasannya dari Bu Ara, yaitu program MSIB, program bangkit. Ada banyak keuntungan yang bisa diterima dari kegiatan ini. Ya, nanti mungkin dijelaskan secara lengkap dari Bu Ara. Tetapi adik-adikku sekalian, salah satu kunci sukses Anda setelah nanti Anda lulus dari perguruan tinggi, ya, salah satunya adalah pengalaman. Ya, itu yang susah dicari di kegiatan-kegiatan akademik di dalam kampus. Oleh karena itu, Universitas Brawijaya senantiasa mendorong apapun kegiatannya yang menambah pengalaman. Karena kalau di dalam kampus lebih banyak kita belajar teori, praktek di laboratorium, praktek di lapang, tetapi mencari pengalaman bekerja, mencari pengalaman bersosialisasi dengan rekan kerja, kolega, itu hal yang sangat susah kita dapatkan di pembelajaran di kampus. Oleh karena itu kami mohon dimanfaatkan betul kegiatan ini, ya, nanti penjelasannya Bu Ara, pengalaman yang bisa Anda dapatkan ketika Anda mengikuti program bangkit ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan semacam pengakuan, ya, semacam pengakuan, apapun bentuknya, mungkin sertifikat, kegiatan yang bisa Anda manfaatkan ketika nanti Anda mencari pekerjaan. Ya. Dua hal itulah yang menjadi pertimbangan Universitas Brawijaya sangat welcome sekali jika ada program-program yang menambah pengetahuan dan pengalaman berkegiatan di luar kampus. Oleh karena itu kami harapkan dengan sangat nanti Bu Ara, dan saya mengucapkan terima kasih karena telah membantu Universitas Brawijaya mendidik mahasiswa kami sebelum lulus, ya, menjadi mahasiswa yang mempunyai pengalaman bekerja. Terakhir adik-adikku sekalian, kegiatan ini tidak lepas dari support dari Kementerian Ristek dan Teknologi, jadi program flagship Dikti. Tetapi adik-adik sekalian di Universitas Brawijaya juga ada program flagship Universitas Brawijaya juga. Ya. Jadi nanti jika adik-adikku sekalian belum berkesempatan diterima di program flagship Universitas Dikti, di universitas juga banyak program-program flagship Merdeka Belajar. Nah, di tim yang dipimpin oleh Pak Hendrik, banyak kegiatan yang bisa Anda ikuti, ya, dibiayai penuh oleh universitas. Ya. Tetapi tidak sebesar atau tidak semegah yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Ara karena telah menyempatkan waktu, tenaga, dan program yang diberikan kepada adik-adik sehingga Universitas Brawijaya terbantu dalam mendidik adik-adik
dari aspek pengalaman dan berkegiatan di luar kampus. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat kepada Dr. Rosihan untuk tetap di depan panggung. Kita akan lanjutkan dengan prosesi penyerahan Cendramata. Untuk itu kami undang untuk bergabung Ibu Mutiara Arumsari untuk prosesi penyerahan Cendramata yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Rosihan Asmara selaku perwakilan dari Universitas Brawijaya. Baik, kita dokumentasikan terlebih dahulu. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Bangkit Akademi. Terima kasih Bapak. Baik, hadirin selanjutnya kita akan simak pemaparan dari narasumber yang telah hadir pada sosialisasi program Bangkit 2023 H2. Namun sebelumnya saya akan serahkan sesi ini kepada moderator. Untuk itu kepada Ibu Intan Sartika Eris Mahfiroh, SE MBA, kami persilakan. Silakan boleh langsung bergabung. Mbak Ara bisa di sebelah sini supaya langsung menghadap ke teman-teman. Oke, nanti untuk pointernya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak Ibu jajaran pimpinan yang saya hormati. Kali ini saya sangat senang akhirnya bisa mengundang setelah tahun lalu ya, jadi mungkin teman-teman ada yang tahun lalu juga hadir di roadshow-nya Bangkit. Kali ini kita mengundang Mbak Mutiara Arumsari lagi sebagai program manager dari Bangkit Academy. Sebenarnya mungkin yang benar 2024 ya, tadi saya judulnya salah, roadshow-nya di 2023 tapi programnya akan berjalan di 2024. Ya, jadi teman-teman hari ini akan mendengarkan langsung ya dari sumber yang kredibel, jadi nggak bisa dipastikan nanti teman-teman informasi yang diterima itu valid. Jadi kalau mungkin sama ini mungkin dengar simpang siur tentang program Bangkit, bisa dikonfirmasi langsung melalui paparan yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Mutiara, dan juga di sesi tanya jawab nanti akan kami buka beberapa penanya dari teman-teman jika ada yang masih ingin dikonfirmasi. Mungkin bisa saya sapa juga Mbak Mutiara, bagaimana kabarnya? Loading dulu. Sudah Mbak? Iya. Alhamdulillah baik Ibu Intan. Iya, sampai Senang Malang. sekali sudah di Malang lagi. Iya, sampai Malang kemarin ya. Betul. Betul. Jadi spesial buat Brawijaya. Buat Brawijaya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Mutiara. Baik, boleh Mbak, mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan bagaimana mengenai program Bangkit yang akan dilaksanakan tahun 2024. Untuk itu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Alhamdulillah, senang sekali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rosihan atas sambutan baiknya di kampus yang luar biasa ini, Brawijaya. Saya juga mengucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu pimpinan dari fakultas, juga dari ada Ketua MBKM. Sangat lengkap sekali teman-teman, dan pasti teman-teman pernah mendengar ungkapan segala sesuatu yang datang dari hati akan kembali dan diterima dan ditangkap dengan hati, dan sejujurnya itulah yang saya rasakan saat ini. Jadi saya nggak tahu kenapa kalau ke Brawijaya saya mau ikut. Betul, kan kami di tim Bangkit ada 40 anggota tim ya teman-teman, yang sebanyak itu tim saya. Cuma saya memiliki beberapa kampus favorit, termasuk Brawijaya. Jadi semoga semangat dari Ibu Intan dan tim yang sudah mengorganize acara ini sedemikian rupa sampai ke teman-teman ya. Ini tidak lain, tidak bukan memberikan kesempatan buat teman-teman mendapatkan satu wawasan baru tentang belajar. Mungkin sebelum saya masuk materi tentang bangkitnya di sini, teman-teman pasti hadir di sini mau untuk masuk
ke acara hari ini karena kita sebenarnya diikat oleh sebuah semangat yang sama, yaitu semangat untuk bertumbuh, bener nggak? Bener kan? 1% tiap hari itu meskipun kecil, kalau teman-teman lakuin dengan konsisten, you will get there. At the point yang teman-teman pengenin. Dan di sini teman-teman akan saya ajak untuk ngelihat satu cara buat teman-teman mengasah growth mindset, berkembang, terbatas, melebihi apa yang teman-teman pikirkan selama ini. Bahwa you are greater than you think you are. Gimana caranya? Dengan mengikuti banyak wahana belajar yang akan teman-teman raih di kegiatan Kampus Merdeka. Dan banyak teman-teman yang saat sudah lulus, terus waktu kami datang ke KM Fair ya, kemarin saya hadir di IPB, saat tahu program-program KM termasuk Bangkit, pasti kalimatnya cuma satu. Kenapa sih udah lulus? Kenapa saya nggak ikutan ini dari dulu? Jadi menyesal teman-teman, karena nggak tahu lebih awal. Ini bukan sebuah kebetulan, teman-teman ada di sini, siapa tahu di semester depan teman-teman akan masuk Bangkit atau masuk program KM lainnya yang memang akan melempar kalian kepada tantangan baru yang disebut dengan tantangan dunia nyata ya. Nah di sini saya sebagai program manager Bangkit akan memberikan beberapa insight nih buat teman-teman. Seperti yang dilihat di layar, it's how we structure the presentation. Yang paling pertama adalah tentang program ini sendiri. Sederhananya gini teman-teman, program ini sangat-sangat unik. Uniknya adalah ini industry driven program. 2020 waktu itu Indonesia lagi hangat-hangatnya ngomongin unicorn. Unicorn ada Tokopedia, waktu itu juga ada Bukalapak sama dulu belum merge ya. Gojek sama Tokopedia berkumpul mendiskusikan how challenging it was to find digital talent yang bisa mengisi posisi-posisi kunci di perusahaan-perusahaan yang terus berkembang itu. Fresh graduate yang hadir dari universitas banyak, tapi at some point kompetensinya itu kurang keep up dengan kebutuhan e-commerce yang lagi jaya-jayanya. Tahun 2020 waktu itu. Hadirlah dalam sebuah FGD bersama Google, oh ayo kita bikin program, namanya Bangkit. Masih kecil, waktu itu masih 300 orang. 300 orang itu program yang offline teman-teman. Nah, cuma berkembang sejauh sampai sekarang, masuk tahun keempat, tahun depan tahun kelima. Nah, di sini saya yakin pasti dari teman-teman ada yang udah pernah dengar. Kalau udah pernah dengar atau kakak kelasnya pernah ikutan Bangkit, boleh angkat tangan nggak? Mau lihat? Oh, sedikit ya Ibu, alhamdulillah. Kenapa saya senang? Berarti teman-teman akan mendapatkan banyak informasi baru sekarang. Nah, buat teman-teman yang latar belakangnya non-IT, jangan khawatir karena 27% pun ini kumulatif tahun ini adalah dari prodi-prodi non-IT. Ada juga dari program diploma 8% dan overall ada 500 universitas yang tergabung. Tapi hal yang membuat Brawijaya sangat istimewa adalah teman-teman adalah universitas nomor 1 pengirim Bangkit, tepuk tangan dong. Itulah penyemangat saya Pak Rosihan dan Pak Herman. Pak Hendy juga saya kesini karena saya yakin saya akan ketemu sama talent-talent yang tertarik gitu untuk mengikuti program ini. Nah, salah satu visi yang gak berubah dari dulu sampai sekarang adalah pengen bikin teman-teman yang ada di sini yang nanti insya Allah ikutan Bangkit jadi talenta digital berkaliber tinggi. When you guys have the global certification from TFD or from cloud, sebagai lulusan Brawijaya, you have this competence, right? Punya sertifikat itu. And then you have someone di Amerika, let's say from Ivy League, lulusan dari Harvard misalnya, atau dari MIT, memegang sertifikasi ACE yang sama dengan kalian. Checklistnya sama dengan kalian. So, nggak kaleng-kaleng teman-teman, pengen bikin kalian selevel itu. Selevel memiliki sertifikasi global yang membuat kalian relevant not only in Indonesia, but also di negara-negara lain. Karena checklist kompetensinya sama. Sedetail itu target kami. Dan kami bersyukur bahwa kampus mitra Ibu Intan selalu terakhir itu 46%. Berasal dari 15 kampus dengan Brawijaya yang paling banyak teman-teman. Ini kampus affiliate dan
raihan sertifikasi global itu kan puncaknya ya teman-teman ya. Belajar, paling terakhir ada sertifikasi global. Nah, in between kalian masuk sampai nanti dapetin sertifikasi global, kita punya ini namanya, ini nih. Ini namanya spesialisasi teman-teman. Spesialisasi ini minimal teman-teman lulus bangkit menenteng 10 sertifikat by the end of the program. Dari kelas dasar sampai dengan kelas akhir, mau itu machine learning yang kalian pilih, atau Android, atau cloud computing, itu baru yang namanya spesialisasi. Nanti kalau kalian jadi lulusan terbaik, nilainya bagus, dapat sertifikasi global, itu sertifikasi yang akan kalian dapat. Tidak ada biaya sepeser pun yang teman-teman akan keluarkan untuk program ini, karena Google dan negara sudah membayar ongkos itu buat teman-teman. Jadi kurang apa lagi gitu. Kurang apa lagi ya teman-teman. Masuk tahun ke 2020, 4 tahun depan kita mencari 9.000 orang. Semester Februari ini saya mencari 4.500 yang akan mengikuti semester Februari. Berarti ganjil ya Bu ya? Genap. Sekarang ganjil. Semester genap 2024. Nah, siapa yang minat di sini? Ya kalau nggak minat nggak kesini lah Mbak, gimana pertanyaan ini aneh sekali. Meskipun jumlahnya masih banyak teman-teman, satu hal yang kami terus dipacu adalah nggak boleh ngurangin standar kualitasnya bangkit. Tetap diajar oleh industri mentor, tetap dengan sertifikasi global, tetap dengan checklist kurikulum yang sama, bahkan ada yang baru. Udah ada yang tahu apa yang baru di bangkit tahun depan? AI, oke. Ini saya akan share konten yang gak pernah saya share keluar, spesial buat teman-teman UB. Nantikan. Oke, teman-teman kalau ngeliat yang warna biru nih di layar, boleh difoto, ini juga gak ada di media sosial pastinya. Yang warna biru adalah teman-teman belajar sendiri, belajar secara asinkronus. Kalian bisa baca di sana ada kata decoding, Coursera, dan Google Cloud Skill Boost. Itu learning platform yang kami gunakan, di mana teman-teman belajar terstruktur dengan milestone bulanan yang menawarkan reward kalau kalian accomplish. Serunya gitu di Bangkit teman-teman. So first month teman-teman nanti lulusin 4 kelas ya misalnya. Nanti by the end of the month kita akan recap siapa yang paling accomplish, kita akan kasih reward. Rewardnya sederhana sih. Nggak kayak dibeliin sesuatu atau dikasih uang gitu, tapi akan membuat teman-teman terus semangat belajar, bahkan bisa sampai nanti dengan lulus, sampai nanti teman-teman lulus. Kalau yang warna merah, teman-teman akan bertemu dengan 80% instruktur yang datang dari Google, GoTo, dan Traveloka. Bayangin teman-teman mau bayar berapa, kita diajar sama instruktur dari perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka akan bedanya ya teman-teman dengan LLM tadi, dengan learning platform yang tadi, teman-teman akan dapat insight yang kayak gini. Oke guys, kalian kemarin baca di Coursera bahwa untuk bikin arsitektur cloud checklistnya itu ada 5. Tapi sebenarnya dalam kehidupan nyata kalian benar-benar build itu di program, yang 4 doang yang work, yang 5 ini jangan dipakai. Nah, insight mahal kayak gini kalian gak akan temuin di textbook, melainkan dari orang yang emang praktisi. Nah inilah teman-teman nanti seminggu bisa 2-3 kali kelas, durasinya 2 jam, harus datang. Nggak datang, nggak lulus. 80% minimal kehadiran di Bangkit. Makanya masuk Bangkit teman-teman kalau nanti insya Allah masuk, jangan nanggung, harus sampai lulus. Karena lulus itu menjanjikan banyak sekali manfaat, nanti saya share ya. Teman-teman juga nanti akan ada mentor. Nah, mentor 1 kelas, 25 orang isinya, teman-teman akan belajar bareng sama peer kalian dari kampus Indonesia, ketemu mingguan, bisa konsultasi kalau ada kesulitan, jadi nggak sendirian belajar, nah jangan khawatir. Kemudian yang terakhir dan selalu menjadi ranking 1 dalam setiap learning experience survey yang kita lakuin adalah project based capstone. Teman-teman bayangin udah 900 jam, enggak 900 jam, berarti 700 jam. 700 jam kalian belajar yang biru, merah, hijau, saatnya di akhir program harus mempraktekkan ilmu itu dengan tim. Nah,
tim kalian dari berbagai learning path, berbagai asal universitas, membuat sebuah karya digital yang berbasis teknologi yang kalian pelajarin. Either you make a new product or you work for a company. Jadi ini unik banget teman-teman, ikutan Bangkit itu kayak kombinasi magang sama kombinasi belajar bersertifikat. Kenapa? Kalau teman-teman di area kuning ini nggak mau bikin produk, malas bikin produk lagi, saya pengennya kerja di perusahaan jadi konsultan. Pilih yang company based capstone. Teman-teman akan belajar di dalam konteks praktek menyelesaikan tantangan yang spesifik diminta oleh perusahaan tersebut. Contoh, Dana minta otomasi mereka dalam melihat account jumlah rekening saldo seseorang itu lebih rapi. Gimana ya sistemnya? Nah, tentu kayak konsultan buat perusahaan itu. Tahun ini ada 10 perusahaan ngasih 16 project, ada 29 tim yang ikutan company based capstone project. Itu seru banget. Dan yang lebih menariknya lagi 38% yang ikutan ini company based capstone langsung ditawarin, mau nggak kerja sama perusahaan kita, kamu kerjanya bagus kemarin. Jadi teman-teman itu unik banget, Bangkit itu hulu ke hilir banget, udah ngasih pembelajaran, ngasih teman-teman wahana untuk mempraktekkan ilmu pembelajaran tadi, dan yang ketiga ngasih lapangan pekerjaan berupa kesempatan dari perusahaan mitra Bangkit. Jadi itu benar-benar end to end. Oh ya, tentunya soft skill dan juga bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, nanti slide-nya akan boleh didapetin. Ini detail materinya, kalau teman-teman pengen ngecek nih, boleh difoto aja. Ini detail banget isinya teman-teman, supaya tahu kayak gimana sih learning objektifnya dari setiap baris tabel di sini ada di links.bangkit.academy/2024 kurikulum. Supaya nanti misalkan bisa ngobrol sama Bapak Ibu di prodinya, Bapak Ibu saya habis datang ke acara Bangkit, saya tertarik, terus beliau ingin tahu emang kayak gimana sih kurikulum Bangkit, nanti boleh sharing ke beliau yang kotak merah ini teman-teman. Ini sangat detail dan inilah yang kami juga share ke Kampus Merdeka. Berikutnya, nah ini dia, ada yang mau dengar nggak? 3 materi baru AI di Bangkit. Ini kita belum pernah rilis keluar. Kalian siap mendengarkannya? Kurang kenceng. Siap nggak? Oke. Semoga udah pada sarapan ya. Tuh keren banget di sini ada makan ada snacknya. Nah teman-teman ini. Di Kampus Merdeka, Bangkit udah masuk tahun ke-5. Supaya teman-teman semakin keep up dengan apa yang dibutuhkan sama industri saat ini, Bangkit coba meneliti, kami FGD, banyak banget FGD, ya ampun. Bangkit itu kerjaannya adalah mungkin 80% planning, 20% implementasi teman-teman. Ngobrol sama industri, ngelihat feedback dari teman-teman lulusan, dengerin feedback dari mentor, dapetin masukan dari kampus mitra, dapetin masukan dari founding partners. Sebenarnya apa yang paling dicari, paling dibutuhkan tapi belum ada dalam pembelajaran di Bangkit maupun di universitas? Jawabannya adalah AI dan terapannya. Teman-teman tentunya sudah tahu ya bahwa AI itu adalah teknologi yang sangat transformasional. It's either you win or you lose the game when you try to menguasai AI itu sendiri. Kenapa teman-teman? Nggak peduli prodi kalian apa, mau itu IT atau non-IT, eventually kalian akan membutuhkan AI sebagai solusi masa depan. It will make our job easier, faster, and more efficient. AI di sini teman-teman akan dapetin 3 kelas utama dari Bangkit. Mau manapun yang kalian pilih ada AI-nya. Yang pertama adalah kelas Introduction to Artificial Intelligence. Buat teman-teman yang ngambil Android atau Cloud, kalian akan dapetin ini. Ini memang ini baru level landasannya aja, belum sampai level terapannya. Dengan mengikuti kelas intro ini, teman-teman akan bisa memahami konsep, memahami bagaimana itu intertwine sama machine learning dan deep learning. Kalian juga jadi punya basic untuk anak Android ya, punya Android app yang ngerti how AI works and you can implement it in your app. Yang ketiga, pastinya mau kalian dari Android atau dari Cloud, pasti peluang kerja akan lebih. Bayangin lulus dari UB, baik, ditambah Bangkit, 10 sertifikat tadi, ditambah AI sebagai
icing on top, itu keren banget teman-teman. Portofolio kalian saya jamin akan sangat bersinar. Bukan cuma di atas kertas teman-teman, itu fana. Melainkan buat diri kalian sendiri. Dengan kalian itu punya banyak kompetensi, kalian jadi pede. Dan pede itu mahal banget. Tapi percaya diri itu nggak datang secara terberi. Melainkan karena kalian work hard for it. This is how you're gonna work hard for it. Karena kalian tahu AI ini akan sangat dibutuhkan dan sekali kalian belajar di Bangkit, nih dengerin kata-kata saya. Kalian tanya alumni Bangkit yang dari UB, apa yang terjadi pasca Bangkit selesai? Mereka rata-rata kalau kita meet up dan ngobrol, aduh hidupku lambat banget ya. Jadi kayak kalian akan sangat terlatih untuk cepet ngelihat tantangan di depan, ambil, ngelihat kesulitan, libas, semuanya kalian bisa. Dan itulah yang akan kalian butuhkan memasuki dunia nyata setelah kuliah yang very very challenging. Juga buat teman-teman masih Android sama Cloud akan dapetin kelas lanjutannya yaitu terapan machine learning. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknologi AI dalam ilmu basic di Cloud, mau itu arsitekturnya ataupun di Androidnya sendiri. Nah di sini kalian jadi bisa bikin ML deployment saat nanti di Capstone Project atau nanti kerja di real life experience menggunakan AI juga gitu. Di sini tentunya perbedaannya dengan layanan yang nggak pakai AI adalah produk kalian jadi jauh lebih canggih. Kedua kelas ini lagi di-develop teman-teman saat ini dan saat nanti kalian rilis Bangkit di Februari 2024 ini masuk kelas-kelas yang awal banget kalian pelajarin. Nah, saya tahu di sini kayaknya banyak banget ya yang pengen belajar machine learning, bener enggak? Kayak tadi Bu Intan sharing sheets yang teman-teman interest yang mana pada bilangnya banyak machine learning, oke? Di sini teman-teman memang machine learning itu sudah belajar AI karena dalam AI itu ada 7, salah satunya adalah machine learning. Nah di machine learning teman-teman akan belajar yang namanya generative AI. Ini materi yang juga baru banget teman-teman, kita lagi coba testing materi ini dan udah ngelaluin beberapa verifikasi dari industri sebelum kita rilis. Jadi saat ini teman-teman akan mempelajari materi yang akan kalian aplikasikan saat nanti bikin Capstone Project untuk Gen AI ini, plus kalau kalian nanti bisa bikin Capstone Project yang menerapkan materi-materi yang diajarin di Bangkit, ada lagi reward yang akan kita kasih. Jadi gini teman-teman, you perform in Bangkit, you will get what you deserve. Jadi pola pembelajaran yang kayak gitu akan bikin kalian terus termotivasi gitu. Bukan short term aja, just for the sake of reward, tapi nanti kalian jadi tahu, wah kemarin sayang sih aku nggak paham materi ini, jadi pas bikin produk sama teman-teman jadi nggak paham dan nggak bisa bantuin, itu kerasa banget loh teman-teman. Jadi kalian akan sangat-sangat terpacu untuk keep up gitu di Bangkit. Boleh kita dengerin ya teman-teman ya, gimana sih penerapan belajarnya dalam bentuk video TikTok. Semoga relate sama kita semua. Nanti kalau teman-teman di TikTok, boleh bukanya jangan video FYP mulu. Coba carinya #live@bangkit. Ntar ketemu yang lucu-lucu kayak gini. Ya. Ya. Gak apa-apa mas, kalau nggak bisa it's okay. Kalau teman-teman di TikTok, buka #live@bangkit, kalian akan nemu video-video kakak-kakak kelas kalian sharing pengalaman belajar di Bangkit dalam bentuk video lucu-lucu kayak gini, 90 detik doang. Tapi
coba untuk ngeliatin fixed mindset versus growth mindset. Nah ini anak ML ceritanya yang coba untuk gimana ya fixed mindset versus growth mindset. Ini dia menceritakan keseharian dia belajar di Bangkit, gimana dia berpindah dari satu metode belajar ke metode belajar yang lain. Yang tadinya gak berani ngomong, my name is gitu ya. Terus jadi berani ngomong di Discord channel di Bangkit pakai bahasa Inggris. Dan yang penting di Bangkit teman-teman, bukan nilai yang kalian dapat, tapi jadi pede. Dia ceritain gimana dia yang tadinya malu untuk ngomong dalam bahasa Inggris, jadi berani bicara bahasa Inggris gitu. Dan ilmu soft skill ini teman-teman mahal banget. Soft skill itu ada 7 di Bangkit. Kalian akan belajar hal kayak gimana sih ngatur waktu menggunakan prinsip 4 kuadran waktu time management. Kalau punya 1 menit ngomong sama klien harus pitch business proposal, apa aja sih yang harus disiapin. Resume yang bagus itu apa aja sih isinya, checklistnya. Di interview ada pertanyaan ABCD, gimana sih cara jawabnya. Nah sepraktikal itu teman-teman yang bisa teman-teman pelajarin di kelas soft skillnya Bangkit. Gak apa-apa mas, it's okay. Kita ke slide lagi aja. Kayak berikutnya. Nah ini juga gamificationsnya dapat karena itu kita kasih challenge, yang videonya yang bagus kita kasih reward, bentuknya poin. Oke, berikutnya. Nah ini tepuk tangan dong buat Brawijaya, saya udah speechless nih melihatnya. Speechless teman-teman. Luar biasa, ini kayaknya di kampus lain gak ada yang panjang banget Bu Intan. Biasanya 1 baris doang. Coba kita lihat dan kita absen ya. Teknik informatika, sistem informasi, teknik komputer, teknologi informasi, ilmu aktuaria, matematika, teknik elektro, manajemen sumber daya perairan, teknik mesin, bioteknologi, pendidikan, teknologi informasi, matematika, ekonomi keuangan dan perbankan, statistika, akuntansi, pendidikan teknologi informasi, ilmu kelautan, fisika, kimia, sastra Jepang, administrasi bisnis, bioteknologi dan teknologi industri perairan. Luar biasa teman-teman. Wow. Tidak hanya itu ya teman-teman, ini kan yang diterima 362, ini kan yang aktif 360, berarti cuma 2 yang mundur. Yang lulus 95%, luar biasa sih. Ini biasanya 86 Ibu, kalau national rate-nya yang lulus dari Bangkit itu 86%, so ini luar biasa. Lulusan terbaiknya banyak banget 46, dan yang luar biasanya lagi 13 orang dari lulusan Bangkit kemarin ikutan proyek inkubasi. Di sini ada di belakang kan? Nah tuh ada Kak Astrid, ada Friza, dan teman-teman ada Kak Puspa. Yang teman-teman lihat di luar itu, stand yang ada di luar itu adalah ke-6 tim, ke-5 tim yang produk capstone-nya mendapatkan 140 juta rupiah teman-teman. Itu bukan in kind tapi uang beneran. Uang cash diberikan ke tim terbaik yang menghasilkan karya terbaik, dan uang itu diberikan sebagai dana inkubasi mereka menuju startup. Gitu. Ada yang pengen bikin perusahaan nggak di sini? Pengen? Ini mas-mas yang di sini tadi melihat dengan tatapan semangat nggak mas ikutan Bangkit? Iya. Semangat mas? Oke, luar biasa. Nggak boleh, ini teman-teman ya, setengah-setengah. Ikutan Bangkit jangan cuma mau lulus, tapi mendapatkan manfaat maksimal seperti tadi, inkubasi, jadi lulusan terbaik. Ini timnya teman-teman, yang di showcase di depan ada 5, tapi semua anak UB 13 tadi, lulusan tahun batch kemarin, ini tergabung dalam 1, 2, 3, 4, 7 tim yang ada di layar teman-teman. Beri tepuk tangan dong buat kakak kelas yang ada di belakang. Nah, cuma memang tahun lalu peserta dari UB nggak sebanyak yang sekarang karena ada kebijakan dari banyak prodi yang memang dan di banyak kampus juga yang mengisyaratkan untuk semester 6 aja. Nah, mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi teman-teman. Ada yang dari statistika di sini? Ada? Ada statistika. Ini lulusan Bangkit juga dari statistika. Saat ini lulusan Bangkit yang memiliki sertifikasi TFD ini bekerja di Manulife sebagai data scientist internship lulusan tahun lalu. Ini juga awalnya dia nggak pede banget nih. Aulia ini ikutan Bangkit
wah nggak ada basic, nggak pernah belajar tentang ML sebelumnya, baru tahu apa itu ML saat ikutan Bangkit. Dan ternyata karena learning curve yang begitu tinggi, sangat suportif dari dospemnya, dari kampus UB-nya juga, nggak heran jadi salah satu lulusan Bangkit yang langsung diterima kerja setelah selesai. Nah, ada video bagus banget. Google udah bikin, ini masih dibahasnya di Malang Ibu. Iya, jadi nantikan nanti di bulan Desember ya di Hari Disabilitas kita akan rilis sebuah video teman-teman di lulusan Bangkit, mahasiswanya Ibu dan mahasiswanya Pak Herman juga ya. Sekarang jadi AI Engineer Pak di Kalbe Pharma Health. Basisnya itu kerja di Malang dan remote Ibu. Jadi keren banget. Ini gini. Teman-teman dengerin saya, apalagi yang perempuan ya. Teman-teman itu selama kuliah, selama kita masih punya banyak kesempatan untuk belajar, optimalkan semua yang kita punya supaya meng-acquire skill yang kita bisa bilang gue jago di sini. Kenapa? Adi ini sebenarnya awalnya kan dia fellow. Habis fellow di Jakarta AI Research dia intern. Habis intern kan portofolio AI-nya dapat 2 tahun tuh. Pasca Bangkit dia ngambilnya ML juga. Dia daftar Kalbe Pharma Health, dia bilang waktu daftar kan baru ngobrol. Di interviewnya, Bapak saya ini punya disabilitas, saya mobilitasnya terbatas dan saya tahu mungkin gak semua perusahaan memiliki fasilitasi yang sama kan, dari toiletnya, dari gimana bangunan itu didesain, ada nggak buat wheelchair segala macam. Tapi saya pengen banget untuk mempraktikkan ilmu AI saya di perusahaan ini. That's how he convinced sama Kalbe Pharma Health diterima. Ya udah, kami terima dan boleh kerja dari rumah. Aku ngomongnya terharu banget. Beneran, Adi ini kita baru syuting karena dia dipercaya dengan skill yang dia milikin itu. Yang tadinya kerjanya itu masih di Jakarta atau di Bandung ya, Kalbe Pharma. Boleh dia kerjain dari rumah teman-teman. Kita baru aja syuting dia, nantikan videonya di YouTube-nya Google. Keren banget ceritanya. Nah, juga tahun lalu teman-teman, kalau kakak kelas yang tahun lalu, salah satunya adalah Ambroas yang juga menciptakan aplikasi cukur rambut, bisa memberikan rekomendasi tentang potongan rambut ideal sebelum teman-teman pergi ke barbershop. Jadi emang segmentasinya ke menengah ke atas. Ini Ambroas. Nah, kalau dirangkum teman-teman boleh capture slide ini. Ini yang semua yang share hari ini ada di sini teman-teman. Semua yang saya share ada sertifikasi globalnya, ada kurikulum yang terupdate-nya, ada kombinasi teknologi bahasa Inggris dan soft skill, ada konversinya, ada kesempatan kerja buat para lulusan, dan yang terakhir dana inkubasi. Kenapa? Oh, screenshot. Oke. Nah ini gambarannya teman-teman. Aduh Kak, bosen belajar online lagi. Belajar online di bank itu beda teman-teman. Ayo cobain. Beda banget, sangat menantang. Nggak boleh AFK, harus selalu nyalain kamera. Harus aktif, kalau nggak aktif nanti nggak dapat poin. Dan 80% yang ngajar kalian adalah dari industri. Ya, di sini Ibu Intan juga salah satunya yang ngajar ya Ibu di kelas ILT di Bangkit gitu. Nah ini tadi yang aku bilang teman-teman gak akan belajar sendiri, bareng dengan 25 teman-teman lain di dalam kelas mentoring yang sama. Nah ini the overall team, 20 tim loh teman-teman yang kita kasih uang 140 juta from Google and Dikti. Gak cuma uang, ada mentoring dari industri, ada business upskilling teman-teman. Ada juga Google Cloud Credits 16 juta per tim. Jadi udah paket lengkap deh teman-teman ikutan Bangkit tuh. Buat kalian yang high achieving. Teman-teman ada satu video terakhir yang aku pengen share, kita tonton ya, tentang lulusan Bangkit. Aku takut ketinggalan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar. Dulu aku baru sadar kalau pemrograman web itu lumayan kompleks. Latar belakang aku dari non-IT kadang-kadang membuat aku bertanya juga, kira-kira aku bisa survive nggak ya? Matematikanya itu sangat sulit. Pertama-tama saya belajar di teknik informatika. Keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat aku bertanya, apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Telkom. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang.
Meski kuliah di jurusan geofisika, aku tertarik belajar IT karena saat ini digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di berbagai bidang termasuk geofisika. Dulu di semester 3, aku ada mata kuliah namanya Object Oriented Programming, dan situ aku belajar bahasa Java. Seniorku bilang, kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android. Karena salah satu drama Korea yang bernama Startup, terus aku merasa, oh kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi. Aku tertarik ke machine learning ini karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer. Aku ingin belajar IT karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu, dan ibu dukung penuh cita-citaku karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik. Aku pilih Bangkit karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki. Aku pilih belajar di Bangkit karena program ini diadain Google dan industri keren lainnya seperti Goto dan Traveloka. Aku ikut Bangkit karena pengen belajar ingin membuat startup seperti Nam Dosan dan juga Sodalmi di K-Drama Startup. Aku pilih belajar di Bangkit karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang. Aku ikut Bangkit karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya. Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama Dress On Me, di mana Dress On Me ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital. Aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif. Selain itu ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional. Setelah Bangkit, aku dapat banyak, mulai dari timku masuk top 50 Capstone Project, kemudian juga aku lulus dengan peringkat distinction. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, mulai dari teman-temanku hingga sampai expert-expert yang di industri saat ini. Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair. Kini, Dress On Me berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Aku jadi software development engineer intern di Dana Indonesia. Sekarang aku jadi advisory associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago. Sekarang aku jadi Android developer di PT Prima Vista Solusi. Kalian maunya ikutan Bangkit kenapa? Oke, nanti berikutnya wajah kalian yang di sini ya. Oke, nah ini udah teman-teman, inilah ya udah tergambar lah ya seperti apa alumni Bangkit. Buat teman-teman yang masih nggak yakin apakah dirinya bisa, aku jawab sekarang bisa. Tadi yang kakak yang nonton drama startup Sodalmi itu ilmu ekonomi loh dan jadi distinction graduate Bangkit, dapat TFD juga certificate. So jangan berhenti ngeriset aja di sini, kepoin terus social media Bangkit, pakai hashtag live after Bangkit atau live at Bangkit buat dengerin cerita seru datang dari peserta dan alumni Bangkit sendiri ya, biar nggak penasaran lagi. Nah atau bisa juga teman-teman cek cerita para lulusan yang kami tulis di blog ini, very inspiring. Saya jadi tahu teman-teman tentang lucunya gini, lulusan Bangkit belajar geologi S1-nya, ikutan Bangkit belajar machine learning. Pas dia ikutan machine learning juga nggak tahu sebenarnya ilmunya buat apa, gimana ngubunginnya. Tapi ternyata pas lulus baru ketahuan saat dia kerja di pusat bencana ASEAN di Asia Tenggara ya, dia akhirnya menggunakan kompetensi ML yang dia pelajarin di Bangkit untuk gimana mengolah data sebaran bencana untuk memprediksi bencana yang lebih baik pakai pembacaan data di machine learning. So maybe you don't know how it's going to work dalam prodi kalian, tapi teman-teman bayangin Bangkit itu hanya melengkapi dari ilmu yang utamanya teman-teman belajar di prodi di UB, teman-teman jadi punya kompetensi lebih yang membuat diri kalian semakin relevan because you can combine your core competencies dengan kebutuhan untuk adapt ke dunia digital lewat Bangkit. So buat teman-teman cast your doubt, ikutan Bangkit supaya jadi tahu gimana bisa mengaplikasikan ilmunya dengan lebih update. Ini teman-teman tentunya udah pada tahu ya, syarat Bangkit nggak ada prodi. Buat teman-teman yang lagi di D4 saat ini minimal semester 6, sepertinya ini salah, minimal semester 5 teman-teman yang ikutan Bangkit. I'm sorry, I have to change, itu minimal semester 5 dan D3 minimal semester 4 atau lebih di semester depan.
gitu ya. Di sini ada yang memenuhi kriteria ini enggak? Teman-teman ini enggak meet kriteria ini enggak? Masuk ya? Masuk. Oke, daftar semua ya. Nanti saya langsung lihat di statistik saya 300 nambah dari UB. Oke, saya boleh saran teman-teman, ini slide terakhir. Saya boleh sedikit memberikan bocoran. Ini bocorannya. Kalian jangan pikir yang keterima di Bangkit itu orang yang very smart, super smart, IPK 3,9, 3,5, enggak. Kami melakukan riset, sebenarnya seperti apa sih anak-anak yang keterima di Bangkit karena rasio pendaftar dan yang keterima itu 1:13 di semester kemarin. Dari 13 yang daftar, 1 yang keterima. Sebenarnya setelah kami lakukan riset, bukan karena IP-nya, bukan karena jurusannya ada sih, itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Jurusannya ngaruh, tapi hal yang sebenarnya paling berpengaruh adalah satu. Adalah orang yang memiliki grit yang sangat tinggi, memiliki ketangguhan yang sangat tinggi untuk melalui panjangnya proses ini teman-teman. So, I'm gonna tell you, the first step adalah G.co/Bangkit, itu baru first entry. Nanti step kedua teman-teman akan diminta untuk melengkapi application form, kalian pilih learning path apa gitu ya. Yang ketiga ada tes assessment yang terkait dengan learning path yang kalian pilih, misalkan machine learning, ada pertanyaan tentang data Android, pelajari sedikit tentang logika pemrograman, begitu juga dengan cloud. Yang keempat, nah ini yang agak membutuhkan waktu, adalah daftar di Kampus Merdeka. Tentunya teman-teman harus paham, kalau teman-teman mendaftar di KM, berarti kan meminta persetujuan dari kampus. Nah, tentu kampus juga memerlukan waktu untuk menerima, menyortir, dan memberikan persetujuan. Nah, buat teman-teman, bantulah Bapak Ibu, bantulah Pak Henry dan Bu Intan dengan cara jangan daftar di belakang. Karena nanti akan deadlock di nomor 4 saat menjelang penutupan di pertengahan Desember. Jadi kalau saya boleh saran teman-teman, supaya kalian keterima dan belajar dari pembacaan data di tim kami, mereka yang keterima adalah orang-orang yang daftar di awal. Dengerin saya, mereka yang keterima di Bangkit adalah orang-orang yang daftarnya di awal. Karena mereka tahu ini prosesnya panjang, mereka harus lalui sedikit demi sedikit. Gak bisa teman-teman deadline tanggal 15 dilengkapi tanggal 10, gak bisa. Karena kalian harus ngerjain assessment testnya, kalian harus minta approval ke dosen, nanti masukin nama prodinya, nama kampusnya di KM, nanti bapak ibunya di prodi harus menerima, harus menge-approve dari prodi ke koordinator PT. Agak panjang teman-teman, pahamilah kompleksitas itu. Jadi bantulah diri kalian untuk memiliki kans yang besar untuk terpilih dengan cara daftar dari sekarang. Supaya prosesnya kalian lakukan sedikit demi sedikit gitu. Toh masih ada waktu 1,5 bulan sampai dengan penutupan di tanggal 15 Desember bulan depan. Oke, gak usah pakai lama, difoto aja barcode-nya, langsung difoto, isi 6 isian sederhana, cuma nama, kampusnya dari mana, semester berapa, apa dari S1, D4, D3. Nanti kalian akan dapetin balasan 24 jam setelah kalian isi dengan instruksi lebih lanjut mengisi form yang lebih detail. Izinkan Bapak Ibu mungkin saya menutup dan teman-teman semuanya presentasi ini dengan sebuah kalimat gini. Teman-teman bebas di KM mau pilih program manapun ya. Di sini saya hadir mewakili Bangkit. Tapi pahamilah teman-teman, kalian punya privilege yang sangat tinggi untuk bisa kuliah. Satu, enggak semua orang Indonesia bisa kuliah. Yang kedua, enggak semua orang Indonesia yang kuliah berkesempatan untuk ikutan KM. Ada prodi-prodi yang enggak boleh. Dan yang ketiga, teman-teman sudah di kampus yang sangat suportif sama KM, kurang apa lagi? Banyak kampus yang kurang paham juga tentang KM dan akhirnya enggak memberikan persetujuan. Tapi kalau UB ini beda teman-teman, Brawijaya ini beda. Jadi itulah privilege yang kalian punya. Gitu. Sebaik-baiknya orang yang punya privilege adalah memanfaatkan privilege itu. Jadi ini bukan sebuah kebetulan pasti. Kita ada di sini, kita bisa tatap muka, saya bisa ngobrol, saya bisa ketemu dan ngobrol habis ini. Kalau teman-teman masih pengen lanjut, pasti ini sudah ditetapkan sama yang kuasa. Mungkin kita bertemu lagi di Februari 2024. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke. Demikian Ibu Intan, mohon maaf kalau kelamaan. Terima kasih banyak Mbak Ara atas presentasinya. Mungkin juga saya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Mbak Ara. Betul,
start lebih awal itu juga akan lebih mensecure seat kalian di Bangkit. Jadi memang step yang 1, 2, 3 itu di luar platformnya Kampus Merdeka, sehingga itu bisa dikerjakan atau dimulai dari sekarang untuk mengecek juga eligibilitas kalian, apakah memang bisa mendaftar di Bangkit dari sisi angkatan, kemudian dari learning path yang kalian pilih. Tapi untuk tahapan yang nomor 4, besok secara daring melalui Zoom juga akan ada sosialisasi langsung dari MSIB. Jadi teman-teman juga bisa menyimak lebih detail tentang proses tahapannya di sana. Mungkin juga pengantar sedikit, karena saya koordinator perguruan tinggi untuk program MSIB, ada 2 surat yang harus kalian lengkapi, surat rekomendasi dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Rekomendasi ini maksudnya kalian mendapatkan izin dari program studinya masing-masing, sedangkan pernyataan tanggung jawab mutlak ini menyatakan ya bahwa kalian akan bertanggung jawab terkait dengan kegiatan yang sudah kalian daftar. Jika kalian diterima dan menerima bantuan dana dari beasiswa dari Dikti, itu juga kalian makan nanti melengkapi semua luaran yang diminta, laporan akhir, mengisi logbook dan sebagainya, karena ada beberapa kasus, semoga teman-teman juga akan mengalami ya, bahwa beberapa mahasiswa itu diminta untuk mengembalikan bantuan biaya hidup, meskipun studi independen ya, studi independen itu tidak mendapatkan bantuan biaya hidup, beda seperti magang. Tapi untuk belajar gitu ya, itu ada dana yang kalian kemudian tidak perlu bayar. Nah itu yang kemudian kalau kalian tidak komitmen untuk menyelesaikan program yang sudah kalian diterima di sana, kalian akan diminta untuk mengembalikan. Jadi saya ingatkan dari sekarang, kalau memang teman-teman berkomitmen untuk mendaftar di kegiatan Kampus Merdeka, salah satunya magang dan studi independen bersertifikat, Bangkit itu masuk di situ juga, mohon serius gitu. Mungkin sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan mungkin 3 pertanyaan dulu. Oke, 1, 2 yang lain. Sudah oke, sudah lengkap mungkin ya penjelasannya. Boleh silakan bisa perkenalan diri dulu baru kemudian disebutkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Raihan Adi Prakoso, berasal dari Filkom. Kebetulan di sini saya berasal dari Prodi Teknik Komputer. Di sini saya izin mengajukan pertanyaan, Bu. Di situ terdapat syarat kalau untuk yang di 4 atau S1 itu minimal bisa mendaftar di semester 5 ya, Bu ya. Tapi kan tadi di situ bahwa deadline-nya itu kan sampai 15 Desember kalau nggak salah, Bu, dan udah dibuka bulan ini ya. Nah, pertanyaan saya kan kita kan untuk saat ini kan masih belum menyelesaikan semester 5 ya, Bu. Jadi mungkin kita kan masih baru selesai UTS. Nah, itu mungkin kayak bagaimana ya, Bu, untuk seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Bangkit itu menyediakan fasilitas kita untuk bisa belajar peer to peer, Bu, bersama mentor gitu. Misal kayak kita ada satu materi yang dimana kita pengen paham, cuman waktu kegiatan pembelajaran itu masih mungkin masih agak lama lah kita untuk menyesuaikan lah materinya. Nah, kira-kira apakah Bangkit itu menyediakan fasilitas kita untuk seperti itu, Bu? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raihan. Mungkin saya membantu menjawab pertanyaan yang pertama dan mungkin ini juga sama untuk semua fakultas ya. Jadi saat ini teman-teman di semester 5 mendaftar untuk menjalankan programnya di semester 6. Ya, jadi dengan adanya dari batch 1 sampai batch 5 yang akan kalian ikuti nanti batch 6 ya MSIB-nya, batch 1 sampai 5 dokumennya memang sifatnya masih manual untuk dua surat yang saya sebutkan tadi. Tapi mulai yang semester yang kalian nanti akan menjalani dan sekarang mulai mendaftar itu ada digitalisasi di mana data kalian itu akan ditarik langsung dari PD Dikti. Nah, mungkin memang akan terjadi sedikit ketidaksinkronan gitu ya, update data di mana mungkin kalian masih tercatat semester 4 atau sudah tercatat semester 5, tapi yang jelas kami akan mengambil data dari situ. Jadi mungkin bisa lebih ke arah angkatan ya, selama kalian angkatannya 2021 untuk yang reguler S1, kalau teman-teman yang seleksi alih program itu di angkatannya 2022, itu akan otomatis bisa. Insya Allah akan kami berikan rekomendasi, karena memang ada beberapa program yang mensyaratkan IPK, tapi kalau untuk Bangkit tidak mensyaratkan IPK, sehingga untuk semester tidak perlu khawatir. Jadi
semester kalian saat ini yang 2021 ya, ini saya sampaikan itu sudah eligible untuk mendaftar. Silakan mungkin pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Mbak Ara langsung. Halo, Raihan namanya ya? Saya bisa tahu ya? Nanya ke Usama Bu Intan. Jadi ada, teman-teman jangan khawatir nanti saat di kelas mentoring isinya 25 orang, kakak mentor dari alumni terbaik Bangkit akan ngasih hints. Guys, kemarin pada susah ya ngerjain submission yang kelima, kan learning path-nya sama tuh. Yuk kita bisa pada buka laptop masing-masing, terus kita ngulik kodenya misalnya. Nulis kode bareng-bareng misalnya. Kayak gitu. Untuk kasus yang sangat lebih pelik, di mana mungkin yang lag behind-nya 1-2 orang, bukan satu kelas gitu ya. Biasanya ada sesi one on one, Raihan. Jadi yang yang tertinggal ini bisa request, Kak, aku minta setengah jam boleh nggak? Minggu ini aku mau dimentorin bagian yang ini nih, kemarin waktu bareng-bareng di kelas agak susah, boleh nggak? Nah itu emang tugasnya mentor, Raihan, jadi jangan khawatir. Baik, sudah cukup menjawab kira-kira Raihan, terima kasih. Silakan dari teman-teman yang lain apabila masih ada pertanyaan. Oke, boleh. Sekaligus mungkin satu lagi, silakan. Ya, ada di sebelah sana juga. Wah ini yang perempuan-perempuan nggak ada yang tanya. Pas yang laki-laki semua yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan dari Teknik Informatika Angkatan 2021. Izin bertanya, apakah ada value tambahan jika mempersiapkan portofolio atau hanya dari tahapan registrasi tersebut ya? Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin satu lagi sekalian biar bisa nanti langsung kita jawab sama-sama. Perkenalkan, nama saya Rudi dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi SI. Ini saya meneruskan pertanyaan dari teman saya yang kebetulan tidak bisa hadir ya. Untuk program Bangkit ini kan tidak ada monthly lamsang ya untuk teman-teman. Nah, saya ini dapat KIP mengingat program Kampus Merdeka. Program ini adalah program Kampus Merdeka, apakah akan mempengaruhi ke KIP-nya ya? Oke, sekian. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar maksudnya ya? Iya. KIP, oh ya, iya. ini kan studi. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab pertanyaan Raihan yang dari TIF tadi. Untuk terkait dengan portofolio, memang seleksinya tidak mencakup portofolio. Seleksinya murni yang memang ya syarat dari eligibility semester, kemudian prodinya dari mana. Prodi pun bukan diseleksi tapi lebih ke arah pendataan saja. Jadi memang kalau untuk yang portofolio, karena memang di MSIB semuanya ya, untuk program magang maupun studi independen, kita melihatnya dari dokumen yang sifatnya administratif dan merata untuk semua mahasiswa gitu. Mungkin pertanyaan yang ketiga saya yang jawab atau? Iya, baik. Terkait dengan beasiswa itu ya, yang sekiranya itu diberikan oleh pemerintah gitu ya, jadi dari LPDP ataupun yang terkait dari pemerintah, memang nanti kalau bentuknya adalah magang, jadi saya bedakan lagi ini studi Bangkit termasuk dalam studi independen. Kalau studi independen teman-teman tidak menerima bantuan biaya hidup ya, dan kalau diterima di Bangkit tidak akan berpengaruh ke KIP-nya, karena ini sekedar info juga, teman-teman yang mendaftar untuk MBKM di semester depan harus berstatus mahasiswa aktif, berarti UKT-nya tetap bayar ya. Jadi bukan berarti kalau kalian berkegiatan di luar kampus kemudian tidak perlu bayar UKT, tidak bisa, karena statusnya harus mahasiswa aktif. Nah kemudian kalau teman-teman ikutnya magang di mana mendapatkan bantuan biaya hidup, memang nanti ada pengaruhnya jika menerima Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah. Jadi nanti akan diatur ulang, saya tidak tahu rincian biayanya berapa tapi memang ada pengaruhnya. Bagaimana? Apakah mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan yang mungkin spesifik terkait Bangkit? Oh ya silakan, masih ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang proses kualifikasi dari Bangkit sendiri. Jadi untuk Bangkit sendiri kan tadi ada assessment test ya. Dan di sini tadi sempat dikatakan bahwa assessment testnya itu berupa basic dari materi learning path yang akan diambil. Nah kira-kira ada gambaran lebih besar lagi nggak untuk assessment testnya mencakup materi apa?
Ya baik, terima kasih itu aja. Terima kasih. Phone a friend nggak? Phone a friend, saya minta bantuan Beno dong untuk bantuin jawab apa sih yang harus Waktu dipersiapkan. ngerjakan assessment test itu, Iya. ketika awal mungkin masih ingat. Apa sih yang harus dipersiapkan dalam assessment test supaya jawabannya lebih akurat nih Farid? Ya, selamat pagi teman-teman dan para hadirin semuanya. Jadi yang saya ikuti assessment test itu kan saya pribadi ngambil machine learning. Itu dominan banyak mengambil bahasa pemrograman seperti C++, C Pager itu apa ya? Ya itu namanya lah. Python, dan itu pun assessment test itu tuh general. Jadi nggak merujuk ke satu spesifik pembahasan. Jadi emang sedasar itu, sebasic itu. Jadi saya percayalah teman-teman semua pasti bisa mengerjakannya semua. Ya asal niatnya ada dan berani ngambil apa ya istilahnya, kesempatan untuk kepoin hal baru gitu. Intinya kalian harus paham basic pemrograman seperti apa. Dari itu aja. Terima Dari kasih. Beno lulusan statistika. Prodinya statistika betul ya? Iya, teman-teman nggak harus jadi lulusan mahasiswa Ilkom ya teman-teman untuk bisa menyelesaikan assessment test itu karena benar-benar kami buat dasar. Tapi tentunya akan ada competitive advantage yang lebih buat teman-teman yang menyiapkan diri kayak kalian pengen pilih cloud misalnya. Jangan sampai blank banget dong tentang cloud, even kayak apa itu cloud. Basicnya mempelajari item apa sebagai fundamentalnya, baca-baca dulu. Yang assessment testnya tinggi adalah mereka yang either apapun untuk jurusannya udah ngelakuin riset sendiri tentang pilihan learning path-nya yang mau dipilih di Bangkit itu. Jangan khawatir teman-teman, pelajari dulu sebelum daftar. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan dan antusiasme dari teman-teman. Kita kasih aplaus dulu dong. Baik, mungkin untuk sesi dari Mbak Ara, kami cukupkan di sini dulu karena kita juga masih punya presentasi dari teman-teman yang lolos tim inkubasi ya. Jadi mungkin saya juga bisa akan langsung panggil. Tim yang pertama akan presentasi dari tim Ponpedia, sudah siap? Oke, silakan boleh bisa langsung ke depan. Jadi mungkin Mbak Ara ya. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Ara. Untuk teman-teman dari Ponpedia, kemudian nanti selanjutnya di urutan yang kedua bisa disiapkan juga ya. Ada tim Habibul Quran, yang ketiga ada tim Taniland, yang keempat ada Mission E, dan tim yang kelima dari Herbify. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Frizaleti Prinsen. Perwakilan dari, makasih. Oke, saya ulang lagi ya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Frizaleti Prinsen, perwakilan dari tim Ponpedia. Sebuah tim inkubasi dari program Kampus Merdeka MSIB yang bernama Bangkit Academy untuk tahun 2023 batch 1. Tim kami sendiri adalah tim yang bergerak di bidang teknologi aquaculture. Karena kami mengerti, esensi dari teknologi itu sendiri adalah untuk mempermudah pekerjaan, maka dari itu kami berusaha untuk menghadirkan solusi-solusi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pekerjaan untuk industri aquaculture yang berkelanjutan. Ya. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang apa itu Ponpedia, kami sendiri berasal dari mana. Sebelum itu, mari kita berbicara mengenai permasalahan terlebih dahulu. Ketika kita berbicara mengenai permasalahan, industri aquaculture, budidaya perairan, seperti industri lainnya yang ada di Indonesia, itu bukan tanpa masalah.
kami sendiri, Ponpedia, itu berasal dari salah satu permasalahan yang sering terjadi di industri aquaculture. Apa itu? Yaitu buruknya operasional manajemen kolam. Terkhusus lagi di bagian manajemen kualitas air. Karena seperti yang kita semua tahu, bahwa kualitas air adalah salah satu faktor yang paling penting yang dapat menentukan kesuksesan dari budidaya perairan. Jika para pembudidaya atau peternak di sini abai akan fakta ini, mereka akan berisiko besar, semakin besar risiko mereka untuk mengalami hal yang sama yang seperti saya tampilkan di slide presentasi ini. Maka dari itu pembudidaya harus hati-hati. Oke. Dari permasalahan inilah Ponpedia hadir. Dari permasalahan inilah Ponpedia hadir. Karena faktanya, dari kata Ponpedia sendiri itu berasal dari dua kata. Kata pon sendiri dari bahasa Inggris yang artinya kolam, dan pedia sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu upbringing, education. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti pengayoman, pengasuhan, pengembangbiakan. Jadi dalam konteks ini kami berusaha menghadirkan solusi teknologi yang dapat mengayomi, mengasuhi kolam para pembudidaya, sehingga kolam tersebut dapat menjadi kolam yang lebih baik gitu. Next. Oke. Lalu untuk mewujudkan keinginan tersebut, apa yang kami lakukan? Well, seperti yang Mbak Ara jelaskan di presentasi sebelumnya, pada saat proyek pengerjaan Capstone, kami membuat sebuah aplikasi. Sebelumnya kami perkenalan terlebih dahulu. Kami pada saat Capstone kemarin, kami berenam bisa dilihat, saya sendiri Friza Aditya Frinisen, terdapat sebagai machine learning di sini, Irfandi, duduk di sana machine learning juga. Dimas teman saya sebagai mobile development, Nathanael sebagai cloud computing, Tasha sendiri sebagai cloud computing, dan Astrid sendiri sebagai machine learning. Jadi komposisi tim kami itu terdapat 3 machine learning, 2 cloud computing, 1 mobile development. Lalu secara spesifiknya apa yang kami buat saat Capstone kemarin, adalah kami membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh para pembudidaya untuk memprediksi kualitas air kolam mereka untuk rentang waktu 6 jam ke depan. Berdasarkan deskripsi singkat tersebut, teman-teman di sini mungkin sudah paham ini masalahnya tentang apa. Ya, ini masalah tentang time series di machine learning. Jadi kita memprediksi nilai continuous. Lalu apa yang kami prediksi itu sendiri, terdapat 6 kualitas air, esensi kualitas air untuk budidaya perairan ini. Ada 6, pertama pH, oksigen telarut, amonia, nitrat, TDS, dan turbidity, kecerahan. Aplikasi ini tujuannya dapat digunakan sebagai insight dari aplikasi ini nanti dapat digunakan oleh para pembudidaya untuk melakukan intervensi atau pencegahan secara dini. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan air dapat dimitigasi resikonya. Untuk pengimplementasinya sendiri bisa dilihat GitHub di sini. Bisa dilihat github.com/ponpedia. Oke, itu saat Capstone kemarin. Lalu untuk saat incubation sekarang, apa yang kami kerjakan? Kami sekarang dalam pengembangan IoT, sebuah alat yang dapat membantu para pembudidaya untuk alat yang dapat merekam kualitas air secara real time, sehingga kualitas air yang saya sebutkan tadi itu bisa dilihat secara langsung melalui Android mereka. Jadi mereka bisa tahu gitu, gimana sih kolamku itu keadaannya, kalau misalnya pH-nya terlalu tinggi, mereka bisa tahu secara real time. Itu yang kami bikin. Tapi selain itu, kami lebih daripada sekedar ini, kami lebih daripada sekedar sensor. Maka dari itu, dalam tahap inkubasi ini, kami selain IoT, kami juga mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan, decision support system, berbasis large language model, yang mana diharapkan LLM ini dapat membantu para pembudidaya untuk menganalisa kolam, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan. Jadi the real data driven decision. Lalu untuk pengimplementasi sendiri bisa dilihat videonya. Di sini tahap pengembangan kami
Kami membuat sebuah program yang dapat menganalisa kualitas air secara real time seperti yang teman-teman bisa dilihat di sini. Kami membuat sebuah agent yang dapat menganalisa data kualitas air secara real time, bisa ya seperti itu. Ini bisa dibilang dia membuat sebuah kode, dia membaca kodenya terlebih dahulu, lalu mengeksekusi kode tersebut pada environment yang sama. Bisa dilihat. Dia telah berhasil menganalisa setiap kolam dalam dataset dan menemukan nilai-nilai di luar batas normal yang membahayakan. Bisa dilihat. Dia melakukan hasil dari eksekusi kodenya ini nanti selanjutnya akan dilakukan analisa yang lain lagi berdasarkan output sebelumnya. Bisa dilihat. Waktu terjadinya perubahan signifikan untuk kolom pH. Videonya kurang kecepatannya. Ini masih dalam tahap pengembangan awal, jadi environment-nya masih terminal gitu, masih dalam bentuk API, jadi belum ke Android gitu, karena masih dalam tahap pengembangan. Ini bisa dilihat dia dapat menganalisa kualitas air secara real time. Nah, dia di sini dia menemukan error. Nah, dia terjadi kesalahan saat mencoba membuat file PDF. Dia akan secara cerdas, oke, tidak ada library untuk install file PDF. Maka dari itu, saya akan menginstalnya secara otomatis dan mengeksekusi kode yang sama pada environment sama. Begitu. Kalau teman-teman sini udah pakai ChatGPT dengan plugin code interpreter yang namanya itu berubah jadi Advanced Data Analyst, itu teman-teman pasti sudah paham jika teman-teman udah pakai fitur itu. Sama seperti ini. Nah, dia nginstal library PDF. Oke, lalu selanjutnya hasil dari analisa tersebut akan dimasukkan ringkasannya itu dimasukkan ke dalam dokumen PDF yang mana dari dokumen PDF tersebut dapat dibaca oleh para pembudidaya sehingga mereka lebih tahu bagaimana tentang kolam mereka itu secara lebih dalam. Bisa dilihat seperti ini. Terdapat rekomendasi intervensi, terdapat tampilan untuk nilai di luar batas normal. Dan untuk pengembangan selanjutnya akan analisanya lebih daripada ini. Ini resultnya. Lalu untuk tech flow-nya sendiri, bagaimana alur teknologinya itu sendiri? Itu dimulai, sebenarnya ada IoT tadi, lupa saya tambahin. Sebenarnya dari Android, para pembudidaya itu selain IoT dapat menginput data, mereka juga dapat memasukkan data berkaitan operasional kolam seperti pemberian pakan, jadwal pemberian pakan, pemberian antibiotik, pembelian bibitan, beli pakan di mana, terus segala data yang berkaitan dengan manajemen kolam, operasional manajemen kolam akan di-upload melalui Android. Lalu untuk data kualitas airnya sendiri akan di-upload, bisa melalui Android dan melalui IoT. Keseluruhan data tersebut akan di-upload ke cloud, lalu dari cloud akan diproses oleh Open Creator. Open Creator sebuah library code interpreter. Lalu dari Open Creator itu sendiri dibantu oleh LangChain. Jadi Open Creator itu library agent LLM yang dapat mengeksekusi agen LLM gitu. Karena menggunakan Open Creator ini kami bisa membuat agent LLM itu sendiri yang teman-teman udah lihat sendiri. Lalu dari Open Creator diteruskan ke Open Interpreter. Open Interpreter itu sendiri seperti yang teman-teman sudah lihat tadi itu dapat memungkinkan agen LLM itu untuk mengeksekusi kode Python dan bahasa pemrograman lain pada environment yang sama seperti teman-teman sudah lihat tadi. Dia contohnya install library PDF dan mengeksekusinya. Lalu dari Open Interpreter akan diteruskan kepada OpenAI karena untuk large language model sendiri kami menggunakan model dari OpenAI. Lalu proses inferensi akan terjadi di sini. Hasil dari proses inferensi akan balik lagi ke Open Interpreter untuk dieksekusi. Lalu dari Open Interpreter hasil eksekusinya akan dilakukan oleh agent Open Creator ini yang dibantu dengan LangChain. Lalu akan dikembalikan lagi ke cloud. Lalu hasilnya itu akan bisa ditampilkan dalam bentuk data, dalam bentuk Android. Untuk secara lebih lengkapnya bisa dilihat di sini repositorinya, jika teman-teman mau lihat. Sebagus kelihatannya, selama pengembangan kami menghadapi beberapa tantangan, permasalahan selama pengembangan. Apa itu? Satu, model hallucination. Apa itu model hallucination? Secara singkatnya,
model LLM ini memproduce output yang salah, model hallucination, token rate limit, non-deterministic, context limit, dan prompt engineering, dan server down. Untuk secara detailnya bisa dilihat di gambar sini, semoga teman-teman bisa langsung paham. Karena keterbatasan waktu kita punya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Jika ada yang mau didiskusikan lagi, mau diobrolkan lagi, dan mau ditanyakan, temui kami di booth. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Terima kasih dari Ponpedia. Selanjutnya dari Taniland, silakan. Oh, dari Habibul Quran. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ibu bapak dosen, tim Bangkit, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Febi Febrianti Salina dan teman saya Faris Indra Darmawan. Kami berdua dari Matematika UB angkatan 2020. Nah, di sini kami ingin memaparkan sedikit terkait aplikasi yang sedang kami bangun. Nah, aplikasinya bernama Habibul Quran, yang merupakan aplikasi untuk pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, nah saat ini Habibul Quran itu beranggotakan 6 orang dengan keahlian di bidangnya masing-masing, seperti mobile development, cloud computing, dan juga machine learning. Di sini kami timnya terdiri dari 3 machine learning, 1 mobile development, dan juga 2 cloud computing. Selanjutnya, Nah, kita semua tahu kalau Indonesia itu adalah salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Nah, namun kami menemukan sebuah berita di mana disebutkan di situ bahwa 72% dari umat muslim di Indonesia itu masih kesulitan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu kami memutuskan untuk membangun aplikasi pembelajaran Al-Quran bernama Habibul Quran. Nah, aplikasi Habibul Quran menghadirkan 2 solusi. Yang pertama, pengguna dapat mendengarkan bacaan Al-Quran. Pengguna dapat belajar membaca Al-Quran dengan mendengarkan audio yang dibacakan oleh Syekh Misyari Rosyid. Dan yang kedua, yaitu pengguna dapat mempraktikkan bacaannya secara langsung. Kemudian mendapatkan evaluasi terhadap bacaannya dengan menggunakan teknologi machine learning. Berikut adalah produk demo dari aplikasi kita, Habibul Quran. After the onboarding page, we will be directed to the login page. We can create an account if we don't have one. Here, I will log in using an existing account. Then this is the display for the home page. We will try some of features here. First, we will try the Hijayah test. We can choose what letters we want to test. Then this is the display of the Hijayah test feature. We can press the play button to listen to how to read it. Then, we can also practice it by pressing the mic button below. I will give you an example. Sin. If it is correct, it will display the correct dialogue. Let's try one more time. Sod. If it's wrong, it will display the dialogue that the recitation or the reading is wrong. Let's move on the next feature. The next feature is Tadarus test. Here, we can directly test our recitation whether it is correct or not. First, we can choose what surah we will try to test. And this is the page of Tadarus test. I will give you an example. Amma yatasa'alun.
If the recitation is correct, it will display a dialog that the recitation is correct, along with the star rating depending on the accuracy of the recitation. Then we will try one more time. Amma yatasaalun. If the recitation is wrong, it will display the dialog that the recitation is still not perfect. With this, we can find out how far our recitation skills have come. The next feature is Quran or Murattal. Here, we can read the Quran accompanied by the translation and the Murattal. Nah, selanjutnya berikut adalah rencana pengembangan aplikasi Habibul Quran ke depannya. Di tahun ini kami berfokus untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang sudah ada. Jadi kami memastikan agar pengguna nyaman dalam menggunakan aplikasi Habibul Quran. Lalu di tahun berikutnya kami merencanakan fitur Ustadz Consultation dan Arabic Writing. Lalu di tahun berikutnya kami merencanakan juga fitur Halaqah Room sehingga pengguna dapat belajar Al-Quran bersama dalam suatu grup. Ya, itu dia tadi sedikit pemaparan dari aplikasi Habibul Quran. Dan jika teman-teman punya pertanyaan atau masukan terkait tim kami, bisa langsung saja hubungi kami di @habibulquran atau juga bisa mengirimkan email di habibulquran2023@gmail.com. Oh iya, teman-teman juga bisa mengunjungi website Habibul Quran. Minta tolong Pak Operator ke websitenya. Nah, ini dia website Habibul Quran. Terangi hidupmu dengan cahaya Al-Quran bersama Habibul Quran. Nah, di website ini juga kami menyediakan early access, di mana teman-teman bisa mengisi early access-nya. Jadi nanti sebelum Habibul Quran ada rilis di aplikasi Play Store, teman-teman yang mengisi early access-nya, mohon Pak di scroll ke bawah di form early access. Nah, ini untuk tim-timnya dan jabatannya saat ini. Kemudian yang di bawah. Nah, di sini kami menyediakan form early access, di mana jika teman-teman mengisi ini, teman-teman akan mendapatkan pesan eksklusif sebelum Habibul Quran rilis di Play Store. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah tertarik nih dengan Habibul Quran, jangan lupa untuk mengisi early access-nya di website kami. Terima kasih, sekian pemaparan kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada tim inkubasi berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya perwakilan dari Tanilen, Syafira Alifah, akan memaparkan terkait aplikasi yang dikembangkan oleh tim kami. Berikut merupakan member yang berkontribusi untuk mengembangkan aplikasi dari Tanilen sendiri. Jadi Tanilen ini merupakan salah satu tim inkubasi dari Bangkit Inkubasi H1 2023 yang bergerak di bidang pertanian. Tanilen bergerak di bidang pertanian untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani dengan menggunakan teknologi, pengetahuan, dan kolaborasi. Sektor pertanian di Indonesia mengalami berbagai macam tantangan yang kompleks.
seperti perubahan iklim yang tak terduga, kemudian ada serangan hama yang intensif dan keterbatasan lahan. Salah satu komoditas pertanian di Indonesia seperti cabai juga menghadapi tantangan seperti kurangnya pemantauan hama dan juga kurangnya keterbatasan lahan dari mereka. Tanilen di sini muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh petani di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian di Indonesia. Solusi yang ditawarkan oleh Tanilen berupa dua komponen utama, yaitu alat pemantauan hama yang terintegrasi dengan IoT dan juga platform komunikasi dan kolaborasi untuk petani. Selain itu, produk ini dirancang untuk membantu petani memantau lahan secara lebih efektif dan juga memantau serangan hama yang datang ke lahan mereka. Selain itu, Tanilen juga menyediakan platform komunikasi untuk petani berbagi pengalaman dan juga solusi kepada petani lain serta pengetahuan pertanian dan SOP budidaya terstandarisasi. Alat pemantauan hama pertanian yang dikembangkan oleh Tanilen ini, yang pertama ada mendeteksi serangan hama dan juga menyediakan solusi trap hama untuk mengurangi serangan hama yang datang ke lahan pertanian petani. Saat ini kami tengah fokus kepada pengembangan aplikasi yang kami kerjakan dan juga pengembangan perangkat IoT. Pengembangan aplikasi ini sedang dalam tahap desain aplikasinya dan juga pengembangan perangkat IoT sedang dalam tahap perakitan komponen IoT. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dari Mission E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kita akan memaparkan ya dari produk kami yang bernamakan Mission E. Sebelum itu, kalau perlu teman-teman tahu, kita semua sekarang lagi di era di mana perubahan iklim dan dampak lingkungan menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Seperti kata pepatah, alam tidak pernah berdiam diri, dia selalu memberi tanda. Tanda-tanda alam akan mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kali ini, perkenalkan proyek kami Mission E, inisiatif yang bertujuan mengatasi isu iklim dan juga untuk mencari solusi berkelanjutan. Dalam acara hari ini, mari bersama-sama berbagi visi demi masa depan yang lebih hijau. Baik, mari saya perkenalkan tim inti kami. Ada Ari Rahman sebagai CEO, Nadila Nur dan Reskita Dewi Puspita sebagai CTO, rekan saya Aulia Anissa sebagai COO, dan saya sendiri Faris Beringra Muhammad Fauzan sebagai CMO, dan rekan saya Aidil sebagai Chief Finance Officer. Dan perlu teman-teman tahu, tim kami berkomposisikan 3 machine learning, 2 cloud computing, dan 1 mobile development. Dan mungkin untuk setelah lebih lanjut penjelasan dari kita ada penyesuaian learning path yang akan digunakan lebih ke ini. Tahap capstone dan tahap inkubasi kami tidak menggunakan ketiganya. Yang kami gunakan untuk tahap inkubasi adalah learning path, mobile development, dan cloud computing. Tapi bukan berarti machine learning ini tidak akan kami gunakan. Itu akan menjadi pertimbangan kami lebih lanjut.
Lalu kita juga tidak lupa dibimbing oleh para advisor kita yang luar biasa ini, ada Kak Ara sebagai incubation body kami, yang kedua ada Kak Kenneth sebagai business advisor, Bu Sri Palupi Prabandari sebagai dosen advisor kami, dan yang terakhir ada KL sebagai tech advisor kami. Baik, saya di sini bukan hanya menunjukkan logo dan namanya saja, tapi juga sebuah misi dan revolusi. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, ada tagline kami, Empowering Green Futures, Less Carbon, More Care. Tagline ini merefleksi dari apa yang kami yakini dan apa yang kami tawarkan melalui Mission E. Sebenarnya Mission ini apa? Mission E adalah inisiatif individu yang peduli dengan lingkungan dan ingin berkontribusi nyata dalam penanganan perubahan iklim. Mission E juga memberikan solusi seperti kompensasi emisi karbon pada proyek-proyek yang tidak hanya berfokus pada lingkungan, tapi juga pemberdayaan masyarakat lokal. Tapi bagaimana kita mengakses platform kami ini? Sebagai platform digital, Mission E menghubungkan Anda dengan proyek kompensasi karbon. Di era digital, transparansi adalah segalanya. Sekali lagi teman-teman ya, transparansi adalah segalanya. Maka dari itu, platform kami dirancang sederhana dan seinformatif mungkin agar teman-teman bisa memahami lebih mudah. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan, mungkin teman-teman ada yang tahu perubahan iklim itu apa? Wes, lanjut aja ya. Perubahan iklim mungkin akan saya bantu jelaskan. Isu global yang saat ini itu menjadi sorotan perubahan iklim ini. Sebelum memahami dampak dan solusinya, penting nih bagi kita untuk terlebih dahulu memahami apa itu perubahan iklim dan bagaimana dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari. Mari oleh karena itu mari kita simak apa sih arti dari perubahan iklim ini dan dampak ke kita tuh apa. Ya teman-teman, pada layar terdapat data yang kami koleksikan. Seperti yang kita tahu faktanya, suhu global telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Dan ini erat kaitannya dengan revolusi industri di dekade saat ini. Jika suhu dunia semakin panas, kita sudah tahu banyak kerugian yang akan terjadi dan yang sudah kejadian. Seperti pendapatan negara menurun, ketahanan pangan terancam, dan resiko bahaya semakin meningkat. Jadi level perubahan iklim tidak lagi hanya sekadar isu, tapi juga mengancam eksistensi manusia. Jika tidak kita atasi segera, eksistensi kita akan terancam lebih baik dikatakan hilang ya oleh tanda kutip bencana. Mungkin dengan adanya terminologi aktivis lingkungan, aktivis iklim, membuat orang-orang memang lebih aware dan peduli terhadap lingkungan dan juga membuat solusi untuk permasalahan perubahan iklim. Jadi seolah peduli sama lingkungannya saja, padahal sebagaimana tadi disebutkan ancaman iklim itu ancaman eksistensi manusianya juga. Maka ketika menyelesaikan masalah iklim tersebut, kita bukan sedang menyelamatkan bumi saja, tapi kita juga menyelamatkan manusianya. Baik, selanjutnya sebagai upaya konkret dalam menangani perubahan iklim, Indonesia nih teman-teman kalau perlu tahu, Indonesia ini memulai implementasi mekanisme carbon offset. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencapai emisi karbon net zero dan akan saya jelaskan karbon net zero ini seperti apa? Karbon net zero adalah emisi yang dihasilkan dapat diimbangi dengan upaya pengurangan atau penyerapan. Dan untuk hambatan yang kami alami, meskipun kemauan kami kuat untuk membantu mencari solusi dari hipotesis yang kami buat, nyatanya implementasinya masih belum efisien. Mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat, tantangan teknis dalam pelaksanaan, hingga isu regulasi dan kebijakan. Namun dengan kerjasama dan komitmen tim kami, kita percaya
bahwa akan dapat mengatasinya hambatan-hambatan tersebut dengan mudah. Nah, jadi misi kami yaitu mengembangkan green industry khususnya di sektor carbon offsetting guna mendekatkan target net zero Indonesia 2050. Oleh karena itu solusi kami terbagi menjadi dua. Yang pertama membantu akselerasi terciptanya proyek-proyek karbon di Indonesia, dan yang kedua membangun kesadaran serta dorongan bagi individu serta bisnis untuk berinvestasi dalam carbon offsetting. Dengan memahami value chain dari proses carbon offsetting end-to-end, bisnis model yang kami kembangkan melibatkan 3 customer segment. Yang pertama yaitu individual, dan yang kedua yaitu perusahaan, dan yang ketiga yaitu pengembang proyek karbon. Nah, dalam rangka menyukseskan Mission E, kami merancang sebuah roadmap yang tertera pada layar, yang mana dimulai dari pendefinisian ide sampai dengan peluncuran produk Mission E melalui website missione.id. Beberapa progres kami selama melakukan pengembangan semenjak diinkubasi oleh Bangkit, kami melakukan Pertama, kami melakukan pivot dari ide yang sebelumnya, dan saat ini juga kami masih dalam proses validasi bisnis model, dan kami juga sedang mengembangkan prototype yang mana kami merencanakan untuk melakukan quick launch pada pertengahan November. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa aja nih langsung scan QR code yang ada di layar untuk mengakses website kami, dan teman-teman hanya perlu memasukkan email teman-teman untuk memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada website kami dan mendapatkan informasi menarik dari Mission E. Nah, seperti yang digambarkan dalam ilustri ini, kita nggak bisa nih teman-teman hanya duduk dan juga menonton melihat planet kita terbakar. Nah, saatnya kita bersatu, beraksi dan berkomitmen untuk sebuah planet yang lebih layak untuk ditinggali. Bersama-sama mari kita wujudkan masa depan yang hijau dan berkelanjutan sejak hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Indonesiaku, sebuah rumah bagi ribuan jenis tanaman herbal, mulai dari jahe, kunyit, temulawak, dan masih banyak potensi yang dimiliki Indonesia. Tapi, meski kita adalah rumah dari ragamnya tanaman obat ini, nyatanya baru sebagian kecil tanaman herbal yang sudah dimanfaatkan secara optimal. Akses informasi tentang herbal masih terbatas di beberapa daerah. Banyak pengetahuan tentang manfaat herbal hanya diteruskan dari generasi ke generasi tanpa data validitas yang layak. Bahkan, banyak masyarakat yang rela menempuh berkilo-kilometer jauhnya hanya untuk mencari pengobatan herbal. Lelah mereka tidak serta-merta hanya untuk mendapat herbal yang jauh dari tempat tinggal mereka, namun juga mengakses produsen herbal yang terpercaya. Inilah masalahnya. Ketika akses informasi tentang tanaman herbal terbatas dan manfaatnya tidak didukung oleh data yang akurat, masyarakat kehilangan peluang untuk memanfaatkan potensi luar biasa.
Herbify memiliki impian besar untuk Indonesia. Kami memimpikan kemudahan masyarakat dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah. Kami juga ingin merangkul masyarakat dengan mendistribusikan produk herbal berkualitas melalui sistem filter yang ketat, jelas, dan bernilai tinggi. Kami memiliki visi besar untuk membuka potensi penuh Indonesia dalam industri herbal dengan menjadi pusat utama herbal bagi Indonesia. Mari bersama-sama menciptakan perubahan positif dalam kesehatan dan kualitas hidup bangsa Indonesia. Melalui Herbify, kita dapat mengambil peran besar demi melindungi warisan herbal Nusantara. And the one last thing, let's say, empower your wellness, Herbify your life. Halo Squad semua. Tepuk tangan dong. Oke, jadi tadi udah lumayan aku lihat tadi ada yang udah mulai ngantuk, ada yang mulai bosan di sini. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita yel-yel dulu nih Kak Pus. Betul, karena kan tadi udah siang juga, jadi kayak kita pengen mencoba nih semangat kalian itu kayak gimana sih. Bener banget. Oke, nah jadi teman-teman ready ya? Nanti kita tes dulu nih. Kalau aku bilang Herbify, jawabannya Empower Wellness, Herbify Your Life. Oke, bisa ya? Ditiru ya? Oke, coba sekali. Herbify, Empower Wellness, Herbify Your Life. Oke, keren banget nih Kak Pus. Keren banget. Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin tuh tentang video kita yang menarik itu. Jadi mungkin aku akan jelasin juga nih orang-orang yang ada di balik Herbify itu siapa aja. Mungkin bagi kakak-kakak yang aku sebutkan namanya bisa perkenalkan dengan berdiri terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Kak Ahmad Fajruddin Syauqi sebagai CEO kita. Widih, mana Bapak CEO? Di belakang ada Bapak CEO kita. Nah, yang kedua ada Hania Pratiwiningrum sebagai CFO kita. Ada Kak Hania di sana. Oke, selanjutnya ada Kak Hildan Fauzul Hakim sebagai CDO kita. Halo Kak Hildan. Halo Kak Hildan. Oke, nextnya ada Kak Krisna Hendra Wijaya sebagai CTO kita. Halo Kak Krisna. Oke, nextnya itu ada Kak Roy sebagai CHRP-nya kita. Halo Kak Roy. Halo Kak Puspa. Dan selanjutnya itu ada aku sendiri sebagai CMO yakni Puspa Yevaranisa. Oke, mungkin nextnya nih ada apa nih Kak Roy? Oke, ini kan udah diperkenalin nih timnya. Selanjutnya kita bakalan memperkenalkan mentor dan juga buddy yang tak kalah penting dan yang selalu menyupport kita mulai dari Capstone kemarin hingga ke inkubasi ini. Di sini kita juga dibimbing oleh Kak Puspa selaku bisnis mentor kita. Kakaknya merupakan Associate Product Manager di Tokopedia. Terus ada Kak Hansel Susanto juga, Tech Mentor, merupakan Software Engineer di Tokopedia. Terus ada Ibu Faniru, Academic Mentor yang merupakan dosen di SI Binus, Universitas Binus. Dan di sini juga kita ada didukung oleh Prof. Sasmito, merupakan herbal expert dan juga Ketua Dewan Jamu Jatim. And the one and only Kak Ara, selaku buddy incubation kita dari Bangkit Academy. Oke, keren banget nih. Jadi ternyata banyak orang yang ada di balik Herbify. Ngomongin soal Herbify nih, mungkin teman-teman di sini udah tahu bahwa Herbify merupakan salah satu tim yang menerima pendanaan dari Google dan Dirjen Dikti. Awal perjalanan Herbify ini dimulai dari salah satu program pembelajaran di Bangkit yakni Capstone Project. Di Capstone Project ini tim Herbify mulai belajar beberapa hal mengenai proses pengembangan ide hingga mengimplementasikan beberapa pembelajaran yang sudah didapatkan sebelumnya. Misalnya nih ada machine learning, ada cloud computing dan juga ada mobile development. Nah kebetulan nih aku dan Kak Roy adalah salah satu cohort dari machine learning di batch sebelumnya. Oke, kisah ini berlanjut di tanggal 27 Juli 2023 di mana kita diumumkan dan menorehkan prestasi gemilang dengan memenangkan persaingan sengit yang tadinya tuh ada 786 tim pesaing jadi 65 tim sampai akhirnya ke 20 tim nih hingga saat ini. Nah, hal ini itu tidak didapatkan secara cuma-cuma oleh tim Herbify. Tim Herbify mulai melewati serangkaian proses mulai dari pembentukan tim hingga melewati beberapa tahapan penjaringan tim terbaik. Berbicara soal tim,
Kami semua adalah representasi mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Malang. Tentu hal ini tuh bukan hal yang disengaja untuk membentuk tim yang memang base di Malang. Beberapa dari kami sudah pernah berkenalan sebelumnya di sebelum program Bangkit ataupun pada saat program Bangkit ini berjalan. Selain ide, penting adanya keselarasan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah tim ataupun organisasi. Begitu pula dengan Herbify. Selain kita mencari gap antara masalah yang ada di masyarakat dan juga kebutuhan yang ingin diselesaikan dari masyarakat, kita juga menetapkan tujuan akhir yang ingin kita capai ke depannya itu seperti apa. Alhamdulillahnya hingga saat ini pun Herbify masih terus berpegang teguh dengan tujuan awal kita, yakni ingin menciptakan dan mengusahakan ide kita untuk menjawab solusi permasalahan yang ada di masyarakat dengan menjadi bisnis yang sustain. Sehingga lahirlah visi dan misi kami. Yang pertama mungkin dari segi visi. Herbify ingin membuka potensi penuh Indonesia dalam industri herbal dengan misi menjadi pusat utama herbal telemedis di Indonesia. Oleh karenanya nih, ada beberapa fitur yang kami inisiasi untuk kami wujudkan ke depannya. Oke, nah di sini mungkin aku akan spill beberapa fitur yang akan kami tawarkan kepada user kami nantinya. Yang pertama ada Herbal Talk, di mana kami ingin menyediakan layanan konsultasi herbal bersama ahlinya. Dalam hal ini kami berharap masyarakat bisa menemukan solusi herbal untuk masalah kesehatan yang tepat dan aman melalui aksesibilitas yang mudah. Kemudian juga ada Herbalpedia. Sesuai dengan visi kami, Herbify juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk lebih banyak membuka potensi herbal yang ada di Indonesia. Kemudian ada pula Herbal Store. Herbify tidak hanya ingin memberikan akses kepada masyarakat untuk membeli herbal semata saja. Kami berharap produk yang akan kami tawarkan itu benar-benar aman dan terpercaya melalui serangkaian aktivitas yang kami lakukan. Pada hari ini pun, ketiga fitur ini masih dalam tahap pengembangan. Namun, kabar baiknya, teman-teman bisa mencoba salah satu fitur kami, yakni Herbalpedia, nanti di depan, di bagian meja Herbify. Selanjutnya nanti teman-teman bisa mencoba langsung dan kami sangat berterima kasih atas masukan dan pengalaman teman-teman ketika teman-teman nanti mencoba. Mungkin nextnya ada apa lagi nih Kak Roy? Oke, tadi kan udah dijelasin tentang visi misi Herbify dan juga fitur-fiturnya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang we are ready to something bigger. Selama menjalani fase capstone dan hingga ke inkubasi sekarang ada banyak sekali hal yang dilakukan, tantangan, challenge yang telah dihadapi oleh Herbify. Seperti kita lihat di sini ada beberapa stories dari kita. Ya, di sini ada gambar Kak Puspa. Jadi Kak Puspa itu kemarin sedang melakukan market research hingga pergi ke semua toko herbal yang ada di Malang. Terus kita juga kumpul bareng buat konten-konten. Terus ada juga brainstorming. Di sini ada brainstorming dengan Fisku, yaitu senior di inkubasi Bangkit. Kita bicara tentang pengembangan fitur kita yang Herbal Store dan mendapatkan banyak masukan begitu. Terus ada juga kita pergi ke Herbal Materia Medica Batu. Di sini bisa dilihat itu satu-satunya UPT herbal yang ada di Jawa Timur. Kita mencoba brainstorming dan juga ada dengan Prof. Sasmito sendiri yang merupakan Ketua Dewan Jamu Jatim dan juga dengan PD Poji untuk Herbal Talk gitu. Jadi untuk ketiga fitur yang telah dikembangkan tersebut ada banyak sekali challenge yang awalnya kita mikirnya seperti A tapi setelah diskusi dirombak begitu. Jadi itu merupakan challenge yang harus dihadapi kalau kita menjalankan program inkubasi begitu. Dan kami juga berterima kasih kepada Google, Bangkit dan juga Universitas Brawijaya yang telah membantu mengembangkan Herbify hingga saat ini. Dan juga kami memohon bantuan dari teman-teman untuk bisa mendukung kami, bisa lewat sosial media kami, ada Instagram di Herbify Indonesia, bisa di Facebook, bisa di LinkedIn dan juga bisa di TikTok sendiri. Dan untuk menutup sesi dari kami, mungkin kita yel-yel lagi nih yang terakhir ya Kak. Oke. Tapi ini pada lemas semuanya Kak. Gak apa-apa ya? Kita coba aja kali ya. Kita coba aja ya. Oke, saat aku bilang Herbify, nanti dibilang Herbify, Empower Wellness, Herbify Your Life. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.
Baik, demikian tadi pemaparan dari 5 tim inkubasi Top 20 Bangkit Capstone Project 2023. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan demikian untuk sosialisasi Bangkit 2024 sudah selesai dilaksanakan. Sekali lagi terima kasih Mbak Ara yang sudah menyampaikan materi untuk pendaftaran di Bangkit 2024 mendatang. Teman-teman selamat mempersiapkan diri, semoga segera bisa lengkap ya persyaratannya dan juga lolos untuk bergabung di Bangkit Akademi berikutnya. Sekali lagi kami mohon undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk 5 tim inkubasi untuk bergabung berfoto bersama terlebih dahulu.